Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Hairani dengan NIM 208211153 dari kelas Ilmu Komunikasi 5. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Ibu Fitri Anissa Rahma SIP MIKOM. Pertanyaan 1. Menurut Anda mengapa ilmu mengenai dasar manajemen perlu untuk dipahami dengan baik? Menurut saya, ilmu dasar manajemen perlu dipahami dengan baik karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Jika ilmu diterapkan dengan baik, maka akan mencapai tujuan yang sesuai. Memahami ilmu ini juga penting untuk individu maupun kelompok. Dengan memahami ilmu manajemen ini, kita dapat mengerjakan suatu kegiatan dengan efektif dan dapat membangun pribadi yang disiplin. Pertanyaan 2. Menurut Anda mengapa POOC perlu untuk Anda kuasai? Terlepas dari apapun jenis karir Anda nantinya. Menurut saya, apapun jenis karirnya pasti tidak akan lepas dari kegiatan manajemen. Manajemen memiliki fungsi-fungsi yang perlu dikuasai, yaitu POAC. POAC merupakan singkatan dari P, yaitu planning. Planning merupakan fungsi yang paling penting dalam manajemen. Jika kita tidak mempunyai planning atau rencana, maka aktivitas atau kegiatan yang dilakukan menjadi tidak bermakna. Selanjutnya, O adalah organizing. Organizing itu adalah pembagian tugas setiap divisinya masing-masing. A. Actuating. Nah, actuating itu fungsi yang menekankan pada aktivitas. Jadi, actuating ini tuh merupakan upaya untuk menggerakkan anggota organisasi supaya mereka tuh berjuang untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa actuating, semuanya hanya akan tinggal rencana saja. C. Controlling. Controlling ini tuh merupakan fungsi manajemen yang terakhir setelah planning, organizing, dan actuating. Jadi, jika ada penyimpangan, maka akan dapat segera diperbaiki. Karena fungsi pengendalian atau controlling pada manajemen ini dapat mengetahui dengan cepat jika terjadi penyimpangan. Nah, jika POAC ini dikuasai dan diterapkan dengan baik, maka akan mencapai tujuan dan jenis karir sesuai yang diinginkan. Pertanyaan 3. Menurut Anda, sejauh mana Anda memahami konsep-konsep dasar manajemen yang sudah dipelajari dan didiskusikan di kelas selama ini? Di kelas dasar-dasar manajemen ini, saya banyak mempelajari hal-hal yang baru, mulai dari pengertian manajemen, yaitu suatu perencanaan untuk mencapai sesuatu, penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari, fungsi manajemen yang terdiri dari 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Ada juga unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6, yaitu manusia, uang, bahan-bahan, cara pelaksana, pasar, dan mesin. Setelah itu saya mempelajari manajemen organisasi, yang dimana manajemen organisasi ini tuh suatu perencanaan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Saya mempelajarinya melalui penjelasan dan tugas kelompok yang diberikan, seperti saat membuat proposal kerja sebuah organisasi. Selain itu, masih banyak lagi yang saya pelajari di kelas ini, seperti manajemen komunikasi, kompetensi komunikasi yang penting dalam setiap pekerjaan, karena dengan memiliki kompetensi komunikasi, kita dapat menyampaikan ide atau pesan, saling memahami dan terhindar dari konflik. Lalu ada juga peran dan gaya komunikasi. Setelah itu saya memahami mengenai manajemen media, di mana media tersebut melakukan proses manajemen agar tetap bertahan hingga saat ini. Pertanyaan 4. Tahapan manajerial apa yang saat ini sudah Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tahapan manajerial yang saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan memanage waktu dan memanage uang. Untuk manajemen waktu, saya mencoba untuk memanage waktu dengan baik, supaya bisa menjadi lebih efektif. Seperti di pagi hari, saya akan membereskan rumah. Nah, jika ada kelas kuliah, maka saya akan melakukan kelas kuliah terlebih dahulu, setelah itu saya akan membereskan rumah. Di siang hari, saya akan melanjutkan dengan perkuliahan berikutnya. Di sore hari, biasanya saya menggunakan waktu ini tuh untuk istirahat atau mengikuti kegiatan organisasi di rumah. Di malam hari, biasanya saya menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, setelah itu saya mengerjakan tugas dan istirahat. Sedangkan untuk manajemen uang, saya akan mengatur uang dengan membeli barang sesuai yang dibutuhkan dan menyimpan kembali untuk keperluan yang lain. Pertanyaan 5. Proyeksikan diri Anda dalam 5-10 tahun ke depan, akan ada di posisi karir seperti apa sesuaikan dengan passion masing-masing. Dalam 5-10 tahun ke depan, saya akan berada di posisi karir marketing communication di suatu perusahaan.
Marketing communication ini merupakan teknik untuk menyiapkan dan mendapatkan produk yang baik dan kualitas yang baik dalam situasi dan tempat yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, marketing bukan hanya sekadar tugas untuk menjual produk, tetapi marketing lebih mengarah kepada apa yang dijual, bagaimana cara menjualnya, dan di mana tempat produk tersebut akan dijual. Selain itu, saya membuat bisnis sendiri di bidang makanan. Saya juga bisa menerapkan konsep dasar manajemen yang sudah saya pelajari dalam pekerjaan dan usaha yang akan saya lakukan nanti. Pertanyaan 6. Jelaskan sudah sejauh mana bekal Anda untuk menuju ke diri Anda dalam 5-10 tahun nanti. Bekal yang saya miliki untuk menuju diri saya 5-10 tahun ke depan yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, saya dapat menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mengelola data, dan saya juga sedang mempelajari strategi manajemen yang baik untuk memulai suatu usaha di nantinya. Pertanyaan 7. Bagaimana kesan Anda terhadap ilmu dasar manajemen yang sudah Anda terima? Kesan saya terhadap ilmu manajemen yang saya dapat dari kelas ini, saya dapat mengerti betapa pentingnya manajemen dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk individu maupun kelompok. Saya juga dapat memahami dan mulai menerapkan seperti manajemen waktu dan manajemen uang dalam kegiatan sehari-hari saya. Mempelajari ilmu manajemen ini dapat menguntungkan karena dapat membangun pribadi yang disiplin. Ilmu dasar manajemen ini juga sangat penting dalam berbagai kegiatan agar kegiatan tersebut menjadi lebih efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan. Demikianlah jawaban dari saya mengenai pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.